bisa Bu. Oke. Apa ya? Bisa dokter. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Udah bisa mulai pelajaran hari ini? Bisa Bu. Insya Allah bisa Bu. Jadi sebelum kita belajar, Ibu harap semua barang yang tidak diperlukan dalam pembelajaran biologi yang bisa mengganggu konsentrasi kalian, Ibu harap disimpan ya. Ya Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta coba perwakilan dari murid Ibu, tidak pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Mufidah hadir. Hadir Bu. Santi hadir Bu. Juliana hadir Bu. Adina hadir Bu. Ya, ada semuanya kayaknya ya. Jadi di sini Ibu minta kalian buka dulu buku biologinya, halaman 42. Jadi di situ kalian bisa lihat kita akan membahas tentang bab baru, yakni mengenai tentang apa? Virus Bu. Oke, tentang virus. Nah, jadi mungkin sekarang ini kalian udah sering tuh dengar kata virus. Mungkin orang di luar sana banyak tuh. Hati-hati ada virus gini karena banyak penyakit disebabkan oleh virus. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, ada nggak sih yang tahu sebenarnya virus itu apa sih? Iya. Selain itu ada lagi. Selain makhluk hidup, virus itu apa? Dia penyakit ya Bu. Oke, Ibu tampung semua dulu nanti Ibu luruskan. Makhluk hidup terkecil nggak juga termasuk salah satu makhluk hidup terkecil. Oke, bisa jadi. Dan ada lagi yang mau menambahkan? Oke, udah. Jadi di sini sambil Ibu tulis di sini, kalian juga harus punya catatan di buku karena nanti pas ujian, jadi kalian bisa baca-baca juga. Jadi tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, ya, kalian juga bisa mencatat apa yang disampaikan. Jadi kalian kalau malam itu bisa baca-baca. Catat ya. Ya Bu. Coba dilihat apa pengertian virus. Virus adalah infeksi yang berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Jadi oke, benar ya. Jadi virus itu adalah infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Jadi apa yang dikatakan Mufidah, virus itu makhluk hidup Bu. Iya, dia hidup. Kalau yang dia siapa tadi yang menyatakan yang menyampaikan dia itu bisa membawa penyakit ya, dia karena dia bersifat menginfeksi karena dia bisa menular. Jadi virus itu dikatakan virus adalah infeksi berukuran yang kecil. Ya ukurannya itu sangat kecil karena kita itu nggak bisa melihatnya dengan kasat mata. Jadi dia harus melalui mikroskop atau dengan penelitian sebelumnya yang bereproduksi di dalam sel yang hidup. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama, Ibu harap kalian mampu mengerti pengertian dari virus. Yang kedua itu Ibu harap kalian mampu membedakan ciri-ciri virus. Dan selanjutnya itu ya, kita akan membahas tentang replikasi atau yang disebut dengan reproduksi pada virus. Oke, Ibu tulis dulu ya tujuan kita. Oke, jadi tujuan kita dalam pertemuan kali ini bukannya mengharapkan kalian paham mengenai tiga ini, pengertian, ciri-ciri, dan reproduksi pada virus. Oke. Apa yang di papan tulis sudah dicatat semua ya? Sudah. Apa yang sudah kita pelajari? Jadi di sini Ibu harap kalian tidak hanya bisa mendapatkan informasi dari ini saja. Jadi di sini Ibu ingin kalian itu aktif, berdiskusi serta sharing kepada teman-teman terhadap ilmu yang kalian sudah ketahui. Jadi di sini Ibu memakai model TPS dan model discovery learning yang di situ menuntut kalian untuk aktif dan bisa menemukan masalah sendiri. Oke, di sini Ibu ada LKS.
punya ciri-ciri dan reproduksi. Halnya saja di sini kalian harus lebih memperjelas lagi, lebih memperdalam lagi tentang apa yang sudah disampaikan. Jadi kalian harus mandiri belajar. Ini ibu kasih dulu soalnya. Ini sifatnya individu terlebih dahulu ya, Bu. Udah diterima semua soalnya? Udah, Bu. Oke. Nah, ibu kasih jeda waktu untuk mengerjakan 10 menit sebelum kalian berdiskusi secara kelompok. Bisa dikerjakan melalui internet atau dari buku. Jika ada bisa dari buku, tapi dengan syarat kalian tidak boleh memakai handphone untuk boleh, tapi jangan memakai handphone untuk kepentingan yang lain ya. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Ya. Sudah bisa dijawab dari video yang dibuat tadi atasnya. Sudah, Bu. Juli sama Dina udah siap? Oke. Jadi dari jawaban kalian masing-masing kan tentu mempunyai perbedaan kan? Jawabannya kan nggak mungkin sama, kecuali kalian kerja sama. Jadi minta kalian simpulkan, kalian diskusi dulu secara kecil, secara berkelompok sebelum kalian nanti tampil di depan kelas untuk menyampaikan kepada teman-teman hasil kesimpulan dari jawaban yang kalian mendapatkan. Ibu beri waktu 5 menit saja, Ibu rasa cukup ya, karena kan untuk menyimpulkan jawaban terbaik saja. Oke, bisa? Bisa. Oke. Ayo, ini siapkan jawaban terbaiknya, karena nanti jawaban yang terbaik akan Ibu beri nilai yang bagus. Tidak, saat ini kamu ketawa, kerjain. Bu, udah siap, Bu? Oke, udah siap ya. Udah, Bu. Jadi siapa yang mau presentasi di luar kelompok siapa? Kami, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 bisa diskusi jawaban untuk kelompok 1 dan 2. Silakan maju, Fida dan Santi. Oke. Bu, di sini kami menjawab dulu nomor 2. Pengertian dari menjelaskan aplikasi virus dalam proses dauritik. Nah, jadi yang kami dapatkan dan sudah kami diskusikan bahwa dauritik itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase absorpsi atau fase penempelan, di mana ditandai dengan melekatnya virus pada sel bakteri. Kemudian fase penetrasi dan injeksi, yaitu setelah terbentuknya lubang pada sel bakteri tadi, maka virus akan memasukkan asap intinya DNA ke dalam tubuh sel bakteri, Bu. Yang ketiga, fase sintesis, di mana DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri untuk mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus, Bu. Kemudian keempat ada fase asintilin atau kematangan, di mana bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri diracik menjadi virus sempurna. Dan terakhir ada fase litik atau pemecahan sel inang. Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lysoenzim, dan akhirnya virus akan mencari inang baru untuk kembali melakukan replikasi kembali. Oke, baik, bagus sekali jawabannya ya. Rinci jelas. Dan selanjutnya itu nomor 1, Santi. Oke, Bu. Soal itu Bu jelaskan proses replikasi virus dengan proses daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini Bu itu ada 5 fase. Yang pertama ada fase penggabungan. Itu dalam menyisip ke DNA bakteri, DNA virus itu harus memutus DNA bakteri. Kemudian DNA virusnya itu menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tadi. Nah, kemudian ada fase pembelahan. Nah, setelah menyisip, DNA virus itu tidak aktif, disebut profag. Kemudian DNA bakteri ini itu dia mereplikasi Bu untuk melakukan pembelahan. Nah, selanjutnya ada fase sintesis. Nah, di sini DNA virus itu melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. Kemudian ada fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus tadi, dan kemudian DNA masuk ke dalam akan membentuk virus yang baru. Nah, terakhir yaitu fase litik. Nah, setelah perakitan tadi itu telah selesai, maka terjadilah lisis sel bakteri. Nah, virus yang terlepas dari inang itu akan mencari inang yang baru, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, jawabannya sangat bagus. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa dengar ya. Jadi dari reproduksi yang dilakukan oleh virus terdapat yang namanya proses lisogenik dan daur litik dan daur lisogenik. Di mana pada setiap masing-masing daur ini
jawaban nomor 3 dan 4 bisa dijawab oleh kelompok 2. Silakan Nadina dan Juli sampaikan diskusinya. Baik Bu, saya di sini kan menjawab pertanyaan dari nomor 3 bahwa sebutkan jenis-jenis dari virus. Ada virus dari corona, virus dengue, virus hepatitis, dan virus herpes. Itu Bu jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 4 sebutkan peranan virus. Nah, yang pertama itu virus itu akan merugikan. Itu yang pertama ada virus coronavirus penyebab penyakit COVID-19, terus ada hepatitis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis, dan ada juga virus Ebola yang menyebabkan penyakit Ebola. Nah, selain merugikan, virus itu juga menguntungkan, Bu. Yang pertama itu virus itu digunakan sebagai biopestisida, kemudian virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom, kemudian ada virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Virus itu juga dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa bermanfaat dalam bidang kedokteran seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi di sini kita udah membahas mengenai semua ya. Jadi Ibu simpulkan bahwa virus adalah infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Nah, sedangkan ciri-cirinya itu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup yang atau organisme lain. Dan selanjutnya itu untuk reproduksi virus hanya memerlukan asal nukleat saja. Dan selanjutnya itu virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion yang mengandung DNA dan RNA. Dan selanjutnya itu reproduksi dari virus melalui dendritik dan lisogenik. Jadi di sini Bu harap ada pertanyaan sebelumnya sebelum Ibu lanjut. Sudah jelas semua ya? Kita itu cepatan menjelaskannya. Oke, pas ya. Jadi karena waktu kita sudah hampir habis, untuk pembekalan kalian di rumah, Ibu minta kalian mengerjakan tugas portofolio yang Ibu minta berupa catatan saja mengenai apa yang kalian pelajari hari ini merupakan ringkasan dari pemikiran kalian. Jadi Ibu ingin tahu sampai mana pemahaman kalian tentang pembelajaran ini. Minggu depan dikumpul agar Ibu bisa baca juga sampai mana pemahaman kalian. Mengerti untuk tugasnya? Mengerti. Ya. Oke, sekian saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kita sambung di lain waktu. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum.